Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakir Rasul, CGP Angkatan 7 dari Kota Pekalongan. Kali ini saya akan menyampaikan langkah mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki-Hajar Dewantara di sekolah maupun di kelas. Pemikiran-pemikiran KHD yang menjadi dasar pendidikan diantaranya adalah 1. Ki-Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan konteks sosiokultural di mana murid itu tinggal. Sedangkan kodrat zaman diartikan bahwa kita sebagai guru harus melakukan metode kekinian dalam pembelajaran dan membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Yang kedua, Ki-Hajar Dewantara menggambarkan seorang guru itu seperti seorang petani dan mengibaratkan anak didik seperti benih-benih tanaman yang berbeda-beda. Artinya, kita tidak bisa menyamakan perlakuan pada setiap individu murid dalam pembelajaran di kelas. Baik, setelah kita mengetahui dasar-dasar pemikiran Ki-Hajar Dewantara, mari kita membahas tentang mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki-Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah. Yang pertama, melakukan asesmen diagnosis. Yang kedua, merancang modul ajar. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang langkah-langkah mendesain strategi pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran Ki-Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah. Melakukan asesmen diagnosis bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan pada murid. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lain-lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Berdasarkan hasil asesmen diagnosis, kita dapat menentukan model pembelajaran yang meliputi pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan digunakan agar murid merasa nyaman sehingga dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, merancang modul ajar. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan 3 kondisi atau yang disebut asas trikon. Asas trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas trikon terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas merupakan pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik, mengkorelasikan pembelajaran lampau yang berhubungan dengan kompetensi yang akan diajarkan merupakan salah satu upaya untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik pada murid. Konvergensi merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Konsentris merupakan pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri, karena tujuan utama pendidikan kita adalah
menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya dengan karakter budaya kita sendiri, khususnya budaya bangsa Indonesia. Kesimpulannya, untuk mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah maupun di kelas, yang pertama adalah melakukan asesmen diagnosis yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan pada murid. Yang selanjutnya, hasil asesmen diagnosis dapat kita gunakan untuk menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, merancang modul ajar. Merancang modul ajar harus menyesuaikan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentrasi. Tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah adalah kita harus memahami karakter murid yang berbeda-beda. Kita harus membuat strategi pembelajaran yang nyaman buat siswa dengan karakter yang beda satu sama lainnya. Untuk itu, selalu lakukan asesmen diagnosis untuk memahami siswa secara individu maupun secara klasikal di kelas, sehingga kita bisa tepat untuk menerapkan strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas dengan baik dan benar, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan mencapai tujuan belajarnya dengan baik. Gimana, Fit? Kelihatannya kesulitan? Ada yang bisa saya bantu? Ya, Pak. Saya lagi kesulitan menyeting platina. Oh, kamu tahu nggak kalau untuk menyeting platina itu kamu harus paham dulu tentang suku duel? Iya, Pak. Oh, kamu belajar? Enggak, Pak. Tidak. Orang tuamu tahu kalau hari ini kamu praktek, ujian praktek? Tidak, Pak. Tidak. Oh, apa itu? Karena orang tua saya pulangnya malah karena ambil bulan. Oh, berarti kamu kalau mau belajar harus sama orang tua? Iya. Baik, ini aja. Nanti malam kita belajar bareng menggunakan Google Meet. Kamu bisa kan ya? Bisa. Nanti juga minta tolong sampaikan ke orang tua untuk mendampingi kamu ketika belajar di modul bersama saya. Ya. Untuk memahami suku duel dalam penyetelan platina. Ya. Nah, untuk hari ini kamu bisa berdiskusi dengan teman kamu. Coba kirim temanmu yang kira-kira bisa diajak berdiskusi dulu. Ivan sama Ma'rufan, Pak. Oh, kan saya berikan dulu ya. Ya. Ivan, Ma'ruf, minta tolong sini. Ini, kamu ini merasa kesulitan dalam setting platina. Minta tolong kalian berdiskusi bersama untuk menyeting platina, terutama pemahaman tentang suku duel, biar nanti malam Calvin bareng saya dapat belajar di rumah tentang pengaruh suku duel terhadap cowok platina. Jadi tolong baik-baik praktek ya, diskusi dengan baik, saling mengingatkan. Dilanjut, terima kasih. Baik, selalu dampingi murid dalam belajar untuk mencapai tujuan belajar yang baik. Jangan lupa libatkan orang tua untuk murid dapat belajar di rumah dan melibatkan teman sebaya agar murid dapat berdiskusi dengan teman dan belajar dengan nyaman. Gunakan teknologi informatika untuk mendukung murid dalam belajar di rumah, baik dengan teman sejawat maupun dengan guru mata pelajaran. Demikian implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah maupun di kelas.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beres? Sudah. Terima kasih. Sama.